Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanin Ardianti. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana UNY, jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Angkatan 2025. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kegagalan yang pernah saya alami dan bagaimana saya bangkit dari kegagalan itu. Cerita ini merupakan salah satu rangkaian tugas keempat dari mata kuliah Grow Mindset Pendidikan. Grow Mindset Pendidikan. Nah, tidak usah lama-lama, saya langsung share aja mengenai PowerPoint saya mengenai kegagalan yang pernah saya alami. Nah, di dalam tugas ini kami harus menjelaskan bagaimana kegagalan yang pernah saya alami dan bagaimana kami bisa bangkit dan sukses. Salah satu kegagalan yang sangat membekas di hati saya adalah saya gagal membimbing siswa tunarungu saya untuk menjadi juara FLS 2N cabang lomba komik strip tingkat nasional. Nah, di sini saya merupakan salah satu guru pendidikan luar biasa, dan memang saya S1-nya pendidikan luar biasa, jadi saya memang outputnya nanti akan menjadi guru luar biasa setelah lulus pas kuliah S1 itu. Tetapi pada saat saya setelah lulus dan eh, empat atau tahun keempat saya menjadi guru, saya dipercaya untuk menjadi pembimbing untuk ekstrakurikuler seni rupa. Nah, di dalam kegiatan seni rupa ini, saya membantu dan membimbing siswa untuk lebih berkembang lagi kemampuan seninya, khususnya di seni rupa. Bisa membuat lukisan, bisa membuat komik. Nah, dalam rangkaian itu pada tahun kelima saya diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah saya untuk membimbing siswa tunarungu untuk mengikuti lomba komik strip di ajang FLS 2N. Nah, pada saat tahap-tahap proses seleksinya ini kami dari kabupaten, terus provinsi, baru tingkat nasional, kami mempersiapkannya adalah 6 bulan sebelum kegiatan seleksi ini. Pada saat mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan provinsi, kami tidak mengalami masalah apapun yang berarti. Saya masih melihat kemampuan lawan-lawan anak murid saya itu masih jauh di bawah kami. Pada saat kegiatan pelatihan pun, pada saat 6 bulan sebelum seleksi, kami sering melakukan eh, tukar pikiran, sama anak saya, membedah juknis lomba itu, bagaimana tema yang diinginkan, bagaimana cara penilaiannya, bagaimana teknik-teknik yang perlu diperlukan untuk mengikuti kegiatan lomba itu untuk membuat komik strip. Nah, karena saya merasa sudah 6 bulan sebelum kegiatan seleksi persiapan kami sudah matang, kemampuan anak murid saya itu jauh di atas rata-rata pesaing-pesaingnya pada saat seleksi kabupaten dan provinsi. Nah, itu saya udah mulai sombong tuh karena cuman perbandingannya setingkat provinsi. Tapi pada saat di nasional, saya melihat pendamping-pendamping lain itu luar biasa expertnya di bidang seni, khususnya pembuatan komik. Luar biasa expertnya dalam membimbing anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tunarungu ini. Karena pada saat sebelum lomba, kami itu pasti akan melakukan technical meeting. Nah, pada saat technical meeting, biasanya juri-juri itu memberikan sentuhan yang on the spot, yang harus temanya itu ada sentuhan baru yang tidak sama dengan pada saat seleksi kabupaten, provinsi itu. Jadi itu benar-benar untuk menguji kemampuan seni anak-anak. Nah, saya melihat dari provinsi lain itu luar biasa pendampingnya dalam mentransferkan tema baru itu ke anak-anak muridnya. Eh, karena ini anak tunarungu ya, mereka itu kan
keterbatasan dalam bahasa, keterbatasan dalam imajinasi, karena mereka mengalami hambatan pendengaran. Jadi tema baru itu benar-benar harus disederhanakan mungkin untuk ditransfer ke anak-anak agar mereka bisa memvisualisasikan, bisa berimajinasi dengan tema yang baru itu. Nah, saya mengalami kesulitan di situ. Tapi pembimbing-pembimbing lain itu tidak. Itulah tanda-tanda orang sombong tadi ya. Jadi dapat dapat batunya pada saat tingkat nasional itu. Kemudian eh, karena saya sombong itu tadi, kami tidak juara. Kami tidak membawakan hasil apa-apa kembali ke Kepulauan Bangka gitu. Nah, pada saat setelah lomba itu masa-masa kritis saya. Saya sudah putus asa, saya sudah kesel, sudah marah, sudah pokoknya campur aduk lah rasa kecewa saya itu. Jadi saya udah tidak mau lagi berhubungan dengan seni rupa, saya tidak mau lagi untuk membimbing dan mendampingi anak-anak untuk kegiatan ekstrakurikuler seni rupa. Saya juga pada saat itu tidak mau mendengarkan saran-saran atau pertolongan dari kawan-kawan, dari kepala sekolah. Itu masa-masa kritis saya. Kemudian saya juga karena takut disalahkan oleh orang lain, oleh kepala sekolah saya dan teman-teman karena saya anak murid saya tidak juara. Saya mengkambing hitamkan anak murid saya karena anak murid yang saya bawa ini sebenarnya nggak bakat-bakat amat kayak gitu. Saya menyalahkan dia. Padahal sebenarnya tidak. Anak itu kan sebenarnya memiliki kemampuan, tapi tergantung kita pendampingnya bagaimana kita cara kita mengasah, bagaimana kita cara kita memoles, dan bagaimana cara kita memberikan dukungan kan. Nah, saya karena takut untuk saya karena saya takut untuk eh, disalahkan oleh orang lain, saya mengkambing hitamkan anak murid saya ini pada masa-masa kritis saya. Masa-masa kritis saya alami selama hampir 1 tahun. Kejadiannya itu pada saat lomba di 2018. Di 2019 saya tidak mau sama sekali untuk mendampingi lomba. Nah, selama 1 tahun ini saya udah mulai merenung, merenung. Nah, karena 1 tahun ini saya tidak eh, berhubungan dengan seni rupa lagi, efek sampingnya dampaknya adalah kemampuan saya stuck. Karena saya tidak mau berhubungan dengan seni rupa lagi, saya tidak punya pengetahuan baru lagi, saya tidak punya pengalaman baru lagi, saya tidak punya keterampilan baru lagi mengenai seni rupa, baik itu membuat lukisan atau membuat komik. Karena saya menutup diri, saya tidak mau lagi berhubungan. Kemudian karena saya tidak mau berhubungan dengan seni rupa, saya tidak mau juga membimbing anak-anak untuk kegiatan ekstrakurikuler seni rupa. Nah, inilah yang sangat saya sayangkan dan saya sangat sesali kenapa saya melakukan ini yang berdampak pada anak-anak lain. Kemudian, karena saya tidak memegang dan mendampingi, kami SLB Negeri Manggar tidak memiliki prestasi pada bidang seni rupa, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, dalam 1 tahun kurun waktu 1 tahun di 2019 itu saya mulai berintrospeksi diri. Saya tidak menyalahkan anak murid saya. Saya udah mulai mau berbuka open mind, terbuka pikiran saya. Saya saya tidak bisa nih seperti ini terus. Saya masih muda. Saya perjalanan karir saya sebagai guru masih lama. Saya masih muda, saya masih bisa bermanfaat untuk anak-anak murid saya. Saya nggak mau seperti ini terus. Jadi saya stop untuk menyalahkan anak murid. Saya lebih fokus untuk apa sih yang sampai faktor yang terjadi sampai kami itu tidak bisa menang. Saya mulai menganalisis foto-foto dari hasil karya anak-anak yang waktu tingkat nasional kemarin. Saya analisis bagaimana cara mereka menginterpretasikan tema ke dalam bentuk komik, bagaimana teknik mereka membuat komik. Itu saya pelajari semua, baik dari YouTube, baik dari guru seni rupa yang ada di SMA lain, karena saya menerima pertolongan yang diberikan oleh guru seni rupa dari SMA lain, walaupun saya SLB dan beliau SMA. Tapi kan kemampuan seni rupa itu plus minus hampir sama ya.
Yang membedakan adalah bagaimana cara kita mentransferkan ilmu itu ke peserta didik. Nah, kalau untuk tunarungu memang agak lebih dimodifikasi, pembahasannya lebih sederhana, terus waktunya lebih lama. Itu yang membedakan. Nah, jadi saya mendapat pertolongan dari guru SMA mengenai cara membuat komik yang baik benar itu seperti apa, membangun karakter tokoh komik itu seperti apa, penginterpretasian tema itu seperti apa. Saya banyak ditolong. Nah, saya nggak mau puas diri hanya karena saya pendamping di sekolah, tapi saya juga mau untuk ditolong oleh teman-teman yang lain. Saya juga sudah mulai bersyukur. eh, saya udah mulai bersyukur saya tidak prioritasnya tidak menjadi juara. Prestasi itu tidak selalu menjadi juara. Di sini saya tekankan adalah prestasi itu adalah pengalaman yang akan saya terima saat mengikuti lomba dan begitu pun untuk anak murid saya. Indikator dari prestasi kami adalah pengalaman baru yang kami bawa dari kegiatan lomba itu. Itulah prestasi kami. Saya sudah bersyukur mereka mau bersosialisasi, tidak rendah diri, mau mengaktualisasikan dirinya. Itu adalah bentuk prestasi yang eh, saya pikirkan sekarang. Mulai sekarang itu seperti itu. Prestasi tidak harus jadi juara satu, tapi prestasi adalah pengalaman yang kami ambil dari mengikuti kegiatan lomba itu. Bila kalian menang, itu adalah Nah, kesuksesan ini kalian. di Yang dua bila belum ribu dua menang, puluh itu kami suatu kalian. mengikuti Tapi kegiatan lomba pengalaman tak komik kalah strip untuk ini mencapai cita-cita. karena Saya berhubung siap, COVID, jadi lombanya ingin bentuk kalian dari mengikuti kalian. ini adalah pengumuman dari kegiatan lomba. Nah, ini harapan tiga juara dari Sumatera Barat. Tinggi. Untuk harapan harapan dua ya ini untuk kategori cipta komik strip SMPLB dan SMALB dimenangkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan nama Chandra Yuliski dari SLBM Mangga. Nah, Alhamdulillah pada tahun 2020 kami mendapatkan juara walaupun cuma juara harapan dua. eh di sini ini bentuk kerjasama tim ya, karena saya mendapatkan pertolongan dari guru SMA lain, saya mendapatkan support dari kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah saya. Saya juga mendapatkan dukungan dari anak murid saya yang sudah tekun berlatih. Itu akhirnya kami mendapatkan juara harapan dua. Tidak sia-sia kembali ke Pulau Belitung, ke Pulau Bangka Belitung. Jadi saya bisa simpulkan masa-masa kritis saya adalah masa-masa saya eh, di fase fixed mindset. Saya saya tidak mau terbuka. Saya berada di zona nyaman saya. Saya tidak mau mendapatkan, tidak mau menggapai tantangan itu. Saya terkungkung di dalam situasi itu. Nah, tetapi saya berpikir tidak selamanya saya harus seperti itu karena kalau saya berada terus di zona fixed mindset yang akan mendapatkan dampak negatifnya itu banyak sekali, baik itu murid saya, baik itu sekolah saya tempat saya bekerja dan saya sendiri juga dirugikan karena kemampuan saya stuck. Oleh karena itulah pentingnya pentingnya grow mindset itu sendiri, berpikir terbuka, tidak terkungkung dalam kegagalan. Kita boleh gagal, kita boleh gagal, tapi kita jangan lama-lama bersedihnya. Harus cepat bangkit agar kita bisa lebih bermanfaat untuk anak-anak murid kita. Itu saja cerita dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.